Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waldi Wiguna. Saya dari kelas 12 IPA 4. Saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia tentang Orde Baru. 1. Latar belakang terjadinya Orde Baru dimulai dari G30S. Terjadi penculikan PKI, masyarakat marah menuntut pembubaran PKI Nasakom. Soekarno menelan ludahnya sendiri. Terjadi banyaknya demonstrasi oleh Front Pancasila. Kami, KAPI, dan KAPPI, KASI bergabung menuntut pembubaran PKI, mengatakan demonstrasi yang berujung dikeluarkannya Tritura 12 Januari 1966 yang isinya pembubaran PKI dan organisasi sayapnya, pembersihan kabinet Twikora, penurunan harga barang. Menanggapi Trikora, Soekarno melakukan resapel kabinet. Twikora jadi kabinet 100 menteri tidak ditanggapi oleh masa-masa. Semakin marah, terjadi bentrokan Cakrabirawa versus massa. Akibat seorang mahasiswa tewas yang bernama Arif RH. 2. Super Semar 1966. Perintah untuk mengembalikan kestabilan negara. 11 Maret, pada saat sidang pelantikan 100 Menteri, Soekarno lebih cepat meninggalkan sidang. Soeharto mengutus 3 perwira TNI Angkatan Darat. Basuki Rahmat, Muhammad Yusuf, Amir Mahmud. 3 perwira mengusulkan agar memberi kewenangan kepada Soeharto untuk memulihkan situasi. Soekarno mengeluarkan Super Semar. Setelah dikeluarkan Super Semar, Soeharto langsung bertindak. 1. Melanggar PKI, organisasi sayapnya. 2. Menangkap 15 menteri yang mendukung PKI. 3. Pembersihan lembaga-lembaga negara dari unsur-unsur PKI. PKI dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Pamor Soeharto naik. Terjadi dualisme politik kerja yang mendukung Soeharno dan Soekarno. Ditolaknya LPJ Soekarno mengenai G30S kepada MPRS Nawa Aksara. 22 Februari 1967, Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya dan kondisi politik dalam negeri masa Orba. Kebijakan politik. A. Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1993. Semuanya dimenangkan oleh Partai Golkar. Penyederhanaan parpol. PPP, Partai Islam, NU, Parmusi, Perti, dan PSSI. PDI, non-Islam, PNI, Partai Katolik, Parkindo, Murba, dan IPKI. Golkar, penyatuan dari berbagai lapisan masyarakat non-partai. Dikeluarkan kebijakan. PNS wajib memilih Golkar. Parpol lain dilarang kampanye ke pelosok daerah. Akhirnya, bisa lama memenangkan pemilu. Dwifungsi ABRI, TNI Polri. Isinya menjaga keamanan dan pertahanan negara. Sosial politik. ABRI masuk ke struktur politik Indonesia, eksekutif dan legislatif. Pedoman, penghayatan pengenalan Pancasila. Penanaman paham bahwa Pancasila sebagai ideologi tuntut di Indonesia. Lapisan masyarakat diberikan pemahaman mengenai ideologi Pancasila. Kebijakan politik luar negeri pada masa Orba. Indonesia kembali masuk ke PBB tanggal 28 September 1966 karena pada saat Orba Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Agustus 1965.
Dengan alasan diangkatnya Malaysia sebagai DTT dan PBB, Indonesia memulihkan hubungan dengan Malaysia dan pemutusan dengan Cina ditandatangani 11 Agustus 1966. Ikut dalam pembentukan ASEAN. Tujuan untuk meningkatkan kerjasama regional antara negara Asia Tenggara. Negara pendiri ASEAN diantaranya Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Mengirimkan KONG-A atau Kontingen Garuda Pasukan Perdamaian KTT non-blok, negara-negara yang tidak memihak ke Uni Soviet atau Amerika, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya pada masa Orba. Kehidupan ekonomi. 1. Indonesia masuk kembali ke IMF 1967 atau International Monetary Fund. Keluar dari IMF pada masa Orba diakibatkan oleh keinginan Indonesia berdiri sendiri. Dianggap bisa membangun bangsanya sendiri tanpa bantuan pihak barat. Kedua, trilogi pembangunan. Dasar dari pembangunan negara, stabilitas nasional yang dinamis atau stabil terus berkembang, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Ketiga, dibentuknya 1661 Intergovernmental Group Fund Indonesia. 1967 Fungsi membangun perekonomian Indonesia, organisasi yang dibentuk akibat keprihatinan akibat gejolak di Indonesia pada tahun 1965. Liberalisasi ekonomi. Yang keempat, Repelita 5 tahun IX A. Repetalita 1 6 Juni 1968 sampai 28 Maret 1973. Difokuskan pada rehabilitasi prasarana, investasi, dan penanaman pembangunan sektor pangan. Investasi. Dikeluarkan kebijakan PMA dan PMUN. PMA atau penanaman modal asing, PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Terjadi malapetaka 15 Januari. Jepang ingin menanam modal besar di Indonesia. Masyarakat melakukan demo besar-besaran terhadap kebijakan pemerintah dibarengi dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang. Perusahaan-perusahaan Jepang. Pembangunan sektor pangan. Revolusi hijau, perubahan cara bercocok tanam di mana ada 4 tahap. Yang pertama, intensifikasi atau pengembangan teknologi pertanian. Yang kedua, ekstensifikasi atau perluasan lahan. Yang ketiga, diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani. Yang keempat, rehabilitasi atau produktivitas sumber daya. B. Repetalita 2 28 Maret 1973 sampai 29 Maret 1978. Difokuskan kepada kesetiaan sandang, papan, pangan, memperluas lapangan pekerjaan, dan pemerataan pembangunan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan transmigrasi atau perpindahan penduduk untuk mengisi pulau-pulau yang kosong. C. Repetalita 3 29 Maret 1978 sampai 19 Maret 1983. Difokuskan pada masa industri dan ekspor di bidang pertanian karena Indonesia bakal jadi negara swasembada beras, merupakan gelar untuk negara karena bisa ekspor beras
besar dari Food and Agriculture, organisasi dari PBB. D. Repetalita 4, 19 Maret 83 sampai 23 Maret 1988. Difokuskan pada perluasan lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, dan pengendalian jumlah penduduk. Kesehatan, Posyandu, pendidikan wajib belajar 6 tahun, pengendalian jumlah penduduk atau KB, keluarga berencana. Repetalita 5, 23 Maret 1988 sampai 17 Maret 1993. Difokuskan pada sarana transportasi, komunikasi, pendidikan, dan industri jasa atau bank. B. Keadaan sosial dan budaya. 1. Diskriminasi Tionghoa. Cina komunis. Orang-orang Tionghoa harus berganti nama, bahasa Tionghoa dilarang. Kedua, KB untuk mengendalikan jumlah penduduk. Yang ketiga, tekanan dan kekangan pers untuk membunuh oposisi. Yang keempat, Posyandu, pos pelayanan terpadu untuk penurunan angka kematian ibu dan anak. Yang kelima, wajib belajar 6 tahun dan pemberantasan buta huruf. Struktur politik ekonomi pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama ke kehidupan baru menjadi lebih baik. Awal reformasi dan jatuhnya Orba. A. Krisis moneter 1997 terjadi di Asia Tenggara. B. Hutang luar negeri tahun 1998. Hutang negara Indonesia sampai 63,462 miliar US dollar. C. Penyimpangan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang isinya perekonomian dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi. D. Krisis politik. Sentralisis. Terpusat semua kebijakan ada di tangan presiden. KKN. Maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berkuasanya Golkar. Dwi fungsi ABRI. E. Krisis kepercayaan. Tidak adanya rasa percaya kepada pemerintah akibat KKN. F. Diskriminasi kepada kaum Tionghoa sehingga banyaknya demonstrasi isi dan tuntutan demonstrasi itu berupa agenda reformasi. Pertama, suksesi kepemimpinan nasional sesuai konstitusi turunkan Soeharto. Kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 45 mengenai kekuasaan presiden dan hasilnya sekarang presiden selama 2 periode. Yang ketiga, pemberantasan KKN. Yang keempat, penghapusan dwi fungsi ABRI. Karena masyarakat merasa orang-orang militer di pemerintahan semakin berkuasa, contohnya Soeharto. Yang kelima, penegakan supremasi hukum atau pelindungan hukum. Yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah. Karena Orba adalah pemerintah yang sentralis. Tragedis Trisakti. Demo mahasiswa Trisakti beserta dosen-dosennya dan juga lebih dari 10.000 mahasiswa dari berbagai daerah. Adanya penembakan mahasiswa sehingga mengakibatkan demonstrasi semakin besar sampai ke kota-kota lain. Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie.